Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, bertemu lagi kita melalui KMK Online. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan hari ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk memuji meninggikan Engkau dan mendengar suaramu. Engkau berdaulat atas kami dan Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Makasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Makasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Engkau terus berkarya atas kami, terus memimpin dan menuntun kami, bahkan berbicara kepada kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus yang mengubahkan. Beberapa waktu ini adalah momen Paskah ya. Bulan-bulan ini adalah kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Dia hidup, Dia bangkit pada hari yang ketiga dan hidup bersama-sama dengan kita sampai hari ini dan selama-lamanya Tuhan Yesus ada. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam
Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ada 3 hal yang kita bisa ambil makna dari kebangkitan Tuhan Yesus melalui ayat ini. Bapak Ibu, yang pertama adalah di ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Situasinya di sini adalah murid-murid takut terhadap orang Yahudi. Kenapa? Karena setelah kejadian peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, murid-murid yang menganggap bahwa Yesus itu adalah guru, Yesus itu adalah pemimpin mereka yang selama ini menolong hidup mereka. Selama ini yang Tuhan Yesus melakukan begitu banyak pelayanan, begitu banyak mukjizat. Dan murid-murid melihat itu, mereka merasa tenang. Kenapa? Karena ada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Yesus ditangkap, murid-murid melihat itu. Pada saat Yesus disiksa, pada saat Yesus disalib dan mati, murid-murid melihat itu. Tentu saja mereka yang selama ini bersama-sama dengan Yesus, mereka menjadi takut. Takut kenapa? Jangan-jangan nanti mereka ditangkap juga seperti Yesus. Mereka takut dengan orang Yahudi karena yang menangkap, yang membunuh Yesus istilahnya, yang membuat Yesus harus disalibkan, itu karena orang Yahudi yang menentang Yesus. Murid-murid merasa takut. Jangan-jangan nanti mereka orang-orang Yahudi tahu kalau mereka ini adalah murid Yesus yang selama ini ikut bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus ada. Mereka bersama-sama. Mereka takut ditangkap, mereka takut diperlakukan yang sama seperti Yesus. Ketakutan ini yang membuat, selain itu mereka pasti takut apa? Mereka takut karena tidak ada Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mereka anggap, yang mereka jadikan sebagai penolong mereka, yang memimpin mereka, yang menjadi teladan, itu sudah mati. Mereka sudah tidak punya, istilahnya tidak punya bapak begitu ya. Yang tidak ada yang melindungi mereka, pasti takut. Selain takut apa? Sedih. Karena kematian Yesus itu, mereka tidak bisa melihat Yesus lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah dikubur. Mereka tidak bisa melihat Yesus. Mereka takut. Mereka kecewa. Karena selama ini mereka mengandalkan, mereka mengharap-harapkan Yesus itu menjadi juru selamat mereka. Sudah tidak ada lagi. Karena Yesus mati. Mereka juga sedih. Sedih kenapa? Karena ditinggal mati. Pasti sedihnya luar biasa. Kita saja kalau kehilangan saudara atau rekan yang dipanggil Tuhan, sangat sedih luar biasa. Demikian juga dengan murid-murid. Kadang mereka akhirnya membuat mereka takut, dan saya yakin mereka tidak hanya takut, mereka putus asa. Kalau kita baca kalau kita pelajari di firman Tuhan itu, sampai beberapa murid itu mereka sudah seperti tidak ada pengharapan lagi. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama. Petrus yang tadinya jadi penjala ikan, dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk menjadi penjala manusia. Waktu Yesus mati, dia bukannya meneruskan pelayanan, tapi dia kembali ke pekerjaannya, mencari ikan.
Mereka putus asa. Kenapa? Karena mereka tidak lagi melihat Yesus. Situasi seperti inilah yang bisa kita rasakan ketika kita tidak melihat Yesus. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi gampangnya begini, orang yang jauh dengan Tuhan, kalau kita jauh dengan Tuhan, yang datang apa Bapak Ibu? Ketakutan, kekecewaan, kejenuhan, keputusasaan, tidak ada pengharapan. Kenapa? Karena hati kita jauh dari Tuhan. Bahkan ketika ada masalah, ketika mengalami masalah, kalau orang yang jauh dengan Tuhan, yang tampak di depannya adalah di depan mata, yang ada di dalam pikirannya, itu masalahnya yang sangat besar. Masalahnya yang sangat besar. Yesus tidak kelihatan. Kenapa? Karena hatinya jauh. Jadi yang dekat adalah masalah. Situasi seperti itulah. Keadaan seperti inilah. Ketika kita mengalami kesulitan, kalau kita jauh dari Tuhan, yang ada di dalam diri seseorang, dalam diri kita, itu adalah ketakutan, kebimbangan, kecewa, dan keputusasaan. Mari kita lihat situasi yang kedua. Keadaannya akan menjadi berbeda. Di ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, kita lihat di 19 ayat yang ke-19b ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Situasi menjadi berubah ketika Yesus datang menemui mereka, ketika Yesus berkata-kata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Jadi situasi menjadi berbeda ketika murid-murid melihat Yesus. Lalu mereka percaya, oh ini Yesus, karena mereka melihat bekas paku di lambung, di tangan. Oh, mereka percaya ini Yesus, dan mereka mendengar suara Tuhan yang mengatakan damai sejahtera bagimu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika murid-murid melihat Yesus, ketika murid-murid percaya dan mendengar suaranya, rasa takut itu seakan-akan sirna, dan hati mereka mulai bersukacita. Kebangkitan Tuhan Yesus dan kehadirannya mengubah situasi. Ketika murid-murid melihat dan percaya, mereka mendengar suaranya, mereka menjadi bersukacita, berubah. Yang tadinya takut jadi sukacita. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus. Seperti inilah keadaan kita, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, ketika kita melihat Yesus, kita mendengar suaranya, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, ada di sini. Ketika kita mendengar suaranya, ketika kita mendengar suaranya melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, kita membaca Alkitab, itu kan suara Tuhan. Maka ketakutan itu akan hilang. Mungkin Bapak Ibu ketika kita mengalami masalah, mungkin masalah itu belum selesai, belum terselesaikan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melihat Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, melalui hadirat Tuhan,
hati kita terbuka dan percaya Yesus ada di sini, dan kita mendengar firman Tuhan, maka disitulah kita dikuatkan. Disitulah kita mengalami penghiburan. Disitulah kita mengalami sukacita. Disitulah kita mengalami kekuatan. Jadi kita hari ini, Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Dia bangkit dan dia hidup. Dan hari ini melalui pelajaran ini mengingatkan kita hal ini, Bapak Ibu. Mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus akan mengubah keadaan kita. Hari ini, kalau kita tidak mengalami kebangkitan itu, kalau kita masih merasa Yesus mati, Yesus tidak ada dalam hidup kita, maka situasi itu, situasi yang buruk, situasi hati yang buruk, ketakutan, kebimbangan, itu akan menguasai kita. Apalagi keadaan ini, pandemi, bencana, masalah-masalah ekonomi, dan lain sebagainya, akan membuat kita menjadi putus asa dan lemah, karena kita jauh dari Tuhan. Tapi di ayat yang selanjutnya mengingatkan kepada kita apa yang dialami murid-murid pada waktu Yesus, pada waktu mereka melihat Yesus kembali. Mereka bersukacita, keadaan menjadi berubah. Saat ini ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita selalu setiap hari kita melihat Yesus dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bergaul dengan Tuhan, kita mendengar suaranya, maka dalam situasi apapun kita akan tetap kuat. Murid-murid kita bisa belajar Bapak Ibu, murid-murid ketika mereka kembali melakukan pelayanan mereka tidak takut dan tidak putus asa lagi, karena mereka percaya bahwa Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Sampai kita lihat rasul-rasul itu dipakai Tuhan luar biasa, mereka menderita dalam pelayanan, tapi mereka tidak menjadi takut. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah percaya bahwa ada Yesus. Yesus tidak mati, Yesus hidup. Kita pun demikian. Ketika kita percaya dan yakin dalam hidup kita setiap hari, Yesus hidup, dia ada dalam hidup kita. Tidak ada lagi ketakutan. Mungkin takut, tapi ketakutan itu akan teratasi. Mungkin kita kecewa, mungkin ketika kita putus asa, mungkin ketika kita lemah, tapi saat kita memandang Tuhan, itu semuanya akan terobati. Kita akan memperoleh damai sejahtera. Yang terakhir, ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Yesus memberikan mereka damai sejahtera, Tuhan katakan damai sejahtera bagimu. Seperti Bapa yang mengutus aku, demikian aku juga mengutus engkau. Maka Tuhan Yesus mengatakan juga kepada kita, damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, kita dipulihkan, keadaan kita dipulihkan. Tuhan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Tuhan memulihkan kita. Maka kita jangan berhenti, kita jangan berdiam diri. Tapi Tuhan katakan, aku mengutus engkau. Mengutus kita untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kita bisa menjadi terang, untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan mengutus kita untuk kita menerangi sekeliling kita melalui damai sejahtera yang kita sudah terima. Yesus mengutus murid-murid setelah mereka menerima damai sejahtera. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima damai sejahtera dan kita diubahkan? Kita bergerak. Kita membawa damai sejahtera. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat di keluarga, di lingkungan, dimanapun.
Biarlah terang Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kita. 3 hal ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Di ayat yang selanjutnya dikatakan, aku memberikan engkau Roh Kudus. Karena itu mari kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk kita bergerak, bertindak, memancarkan kasih Tuhan, supaya melalui kehidupan kita ada orang yang mereka melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita sama-sama belajar 3 hal ini ya Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus mengubahkan, akan selalu kita ingat. Yang pertama, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita menganggap Yesus mati, datang keputusasaan. Tetapi ketika kita mengubah hati kita dan percaya bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dan hidup bersama dengan kita, keadaan kita akan menjadi berubah. Damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan ada dalam hidup kita. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita orang-orang yang diselamatkan, yang memperoleh damai sejahtera, mari kita juga bergerak. Kita juga melakukan sesuatu yang Tuhan juga kerjakan. Jadi berkat dimanapun kita berada. Layani Tuhan, berikan sesuatu yang terbaik. Lakukan pekerjaan kita segala sesuatu seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus bangkit hidup dalam kehidupan kami. Engkau mengubahkan hati yang gundah gulana. Engkau memberikan hati sukacita yang baru. Ada Tuhan, ada pengharapan, ada sukacita. Biarlah damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami akan membangkitkan kami Tuhan, untuk kami juga bergerak, untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, supaya melalui kehidupan kami ada damai sejahtera di lingkungan kami. Kami membawa damai bagi lingkungan, bagi keluarga dimanapun kami berada. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Engkau berkati keluarga, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati usaha pekerjaan apapun yang dilakukan. Tuhan campur tangan, Tuhan membuatnya berhasil. Wajah Tuhan menyinari, memberkati dan beri kami damai sejahtera. Kasih sayang mesra Tuhan Yesus kami nikmati, persekutuan urapan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya.